Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Anggriani Sutrito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 jaringan komputer, yaitu perintah-perintah dasar dalam CMD. Berikut adalah penjelasannya. Oke, di sini itu ada 20 perintah yang akan saya jelaskan dan saya praktikkan. Yang pertama, kita membuka aplikasi CMD dulu. Setelah itu setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan ketikkan 20 perintah dasar dalam CMD dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada CD. CD ini digunakan untuk mengubah direktori yang terdapat pada CMD ke dalam folder lain. Kita klik CD, maka akan muncul direktori utamanya, yaitu CD user. Kemudian kita akan memindahkan direktori tersebut ke dalam folder lain. Kita ketikkan CD c.2/users, maka direktori akan berpindah menjadi users. Selanjutnya nomor 2 itu perintah cls. Perintah ini digunakan untuk menghapus layar dari CMD atau menghapus semua teks yang terdapat pada CMD. Kita enter. Oke, tampilannya akan seperti ini dan dia akan kosong dan tidak ada teks-teks sebelumnya. Yang ketiga yaitu cls tanda tanya, itu digunakan untuk mengetahui fungsi dari CLS dan bantuan perintah tersebut. Oke, di sini CLS tanda tanya itu kita enter. Oke, di sini penjelasannya. CLS itu clear the screen. Jadi jika kita ingin menghapus tampilan dari CMD atau isi dari CMD, kita dapat menggunakan perintah CLS. Yang keempat adalah yang keempat ada dir tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan mengenai perintah-perintah yang terdapat dalam dir. Oke, di sini itu sudah banyak ya, sudah ada perintah-perintahnya. Oke, yang nomor 5 itu perintah if config. Oke, perintah if config ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address yang terdapat pada komputer atau laptop yang terkoneksi dengan sambungan internet. Yang keenam ada if config /all. If config /all ini sama seperti fungsi dari if config, tetapi pada if config /all ini informasinya lebih jelas mengenai kayak ada seperti DNS, MAC address, dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu. Ada DHCP server, di sini juga ada default gateway. Oke, yang nomor 7 itu ada perintah if config tanda tanya. Ini tuh digunakan untuk menampilkan bantuan mengenai IP config. Jadi sini tuh terdapat perintah-perintah yang dapat kita gunakan pada menu IP config, tergantung dengan fungsinya masing-masing. Di sini tuh ada example-nya, itu ada if config, if /all. Oke, selanjutnya nomor 8 itu if config /release. Kita enter dulu. Oke, if config /release ini digunakan untuk melepaskan atau memutuskan alamat IP address yang sedang digunakan oleh perangkat. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Pada bagian ini tuh memerlukan
waktu yang cukup lama ya, dikarenakan kita melepaskan IP address yang terdapat pada komputer kita. Oke, di sini proses untuk melepaskan IP address-nya sudah selesai ya. Yang selanjutnya yaitu 9, perintah IP config. IP config /new. Ini digunakan untuk meminta alamat IP baru kepada DHCP server. Jadi kita akan mendapatkan IP baru dari DHCP server tersebut ya. Oke, di sini sudah selesai ya proses untuk IP config renew-nya /renew. Jadi kita mendapatkan IP baru yaitu berupa 192.168.100.50 dengan gateway 192.168.100.1. Oke, selanjutnya yang 10 yaitu IP config /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan data yang berisi DNS lokal atau situs yang pernah kita kunjungi atau pernah kita buka. Jadi di dalam perintah ini tuh kita akan mengetahui apa saja sih situs yang pernah kita buka sebelumnya, dan data tersebut itu berisi web atau berupa situs yang telah dibuka oleh perangkat ini. Selanjutnya yang ke-11 yaitu perintah if config /flush DNS. Ini digunakan untuk menghapus data DNS lokal. Oke, di sini jika data DNS telah terhapus, maka tulisannya akan successfully flush the DNS resolver change. Yang ke-12 yaitu if config /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke dalam DNS tersebut. Yang ke-13 yaitu perintah ping untuk menguji koneksi terhadap alamat IP atau domain tertentu. Misalnya kita ketik ping, maka akan muncul perintah-perintah sebagai berikut. Ketika kita sudah perintah tersebut, coba misalnya kita akan ping ke alamat IP google.com, enter. Di sini dia akan ping ya, karena sudah time to loss. Selanjutnya untuk menghentikannya kita ctrl+C. Yang nomor 14 itu perintah net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif serta menampilkan port yang digunakan pada laptop ini. Statusnya aktif ya, active connection. Ya, di sini IP-nya sudah muncul menggunakan protokol TCP.
Yang ke-15 fungsi tracer digunakan untuk menunjukkan jalur atau route dari suatu paket data menuju alamat tujuan. Selanjutnya yaitu perintah yang ke-16 ada perintah pairing. Perintah ini merupakan gabungan dari ping dan tracer yang berfungsi untuk menampilkan detail rute, kualitas, dan kualitas koneksi. Yang ke-17 itu ada perintah nslookup, digunakan untuk mencek sebuah informasi DNS dari suatu domain. Oke, di sini itu servernya belum diketahui ya, karena domainnya itu tidak tahu. Jadi di sini diketahuinya alamat address-nya 192.168.1.1. Yang ke-18 itu ada perintah net. Ini digunakan untuk mengelola atau mengatur konfigurasi jaringan. Kita enter. Tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat menambahkan perintah berikutnya. Misalnya kita akan menampilkan semua profil wifi yang disimpan. Kita menambahkan WLAN show profile. Enter. Maka CMD akan menampilkan semua wifi yang telah tersimpan dan telah kita gunakan sebelumnya. Yang ke-19 ada fungsi route. Fungsi ini digunakan untuk melihat dan juga mengubah tabel rute jaringan seperti jaringan, jalur atau jalur lalu lintas data. Oke, di sini tuh sudah muncul ya. Sudah muncul. Yang ke-20 itu perintah net, digunakan untuk mengelola suatu jaringan. Misalnya kita akan mengatur service, user, atau lain sebagainya. Di sini sudah muncul ya, ada account, komputer, config, continue, file, group, dan help. Kita misalnya menggunakan net user. Enter. Di sini akan muncul ya nama dari komputer ini atau dan lain sebagainya. The command complex successfully. Sudah sukses. Kesimpulannya, semua perintah yang terdapat pada CMD dapat diatur sesuai dengan kemauan kita, tetapi tidak menghilangkan fungsi dari setiap perintah tersebut. Di sini CMD dapat mengatur dan juga menampilkan informasi-informasi mengenai perangkat seperti komputer ataupun laptop. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.